Baik, saudara-saudara yang kesediaan Tuhan, yang akan ke belakang boleh secara bergantian karena kita akan segera memulaikan ibadah khotbah penutupan KKR Distrik Surabaya 1 akan kita segera mulai. Kepada saudara-saudara yang masih di luar, kami undang untuk segera memasuki gedung gereja ini. Kita akan segera memulai dalam 2 menit. Mari kita sama-sama berdoa dalam hati kita masing-masing. Saya akan membacakan sebagai sambutan untuk memasuki ibadah khotbah siang hari ini di dalam Imamat 11 ayat 1-3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oleh sebab imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Puji syukur oleh karena berkat dan kasih Tuhan, pada Sabat siang hari ini kita akan mengikuti ibadah penutupan rangkaian KKR Distrik Surabaya 1 yang telah dilaksanakan mulai 17 sampai 23 Oktober 2021 secara offline dan online dari Jemaat The Angel Singing Tanjung Anom. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan menyanyikan lagu pujian, lagu pembuka di dalam lagu Sion 163. Kami undang kita semua berdiri. Kita nyanyikan semua bait. Angkat nafiri dan bunyikanlah, Yesus kan datang segera. Bersukacita dan pujilah Dia, Yesus kan datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus kan datang segera. Gunung dan lembah siarkanlah, Yesus kan datang segera. Domba tersembelih kan datang segera, Yesus kan datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus kan datang segera. Lautan dan ombak gelorakanlah, Yesus kan datang segera. Dari pantaimu di mana-mana, Yesus kan datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus kan datang segera. Gempa bumi pun sungguh nyatakan, Yesus kan datang segera. Topan dan angin juga masyurkan, Yesus kan datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus kan datang segera. Bangsa amarah itu tandanya, Yesus kan datang segera. Pengetahuan bertambah-tambah, Yesus kan datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus
kan datang segera. Doa buka akan disampaikan oleh Pendeta R. Tambunan. Kita bersatu di dalam doa, kita akan bertelut dan berdoa. Ya Allah, ya Tuhan yang kami sembah dan muliakan, hanya padamulah kami memuji dan menyembah, oleh karena hanya Engkau yang layak dipuji dan disembah. Saat hati hari ini ya Tuhan, kami bersyukur untuk setiap berkat lewat kehidupan, sukacita bertemu dengan saudara-saudara seiman, bahkan kami dan surga bersukacita menyaksikan ada jiwa-jiwa yang baru di jemaat kami masing-masing yang telah mengambil keputusan untuk melayani Tuhan di gerejamu di distrik Surabaya 1 ini. Kami juga bersyukur Tuhan bagaimana Tuhan telah memimpin dan mengawali KKR satelit hingga KKR distrik ini berakhir pada hari ini. Biarlah kiranya Hambamu Pendeta Leo Mamentu sebagai Ketua Konferensi Kawasan Timur yang mengakhiri ibadah ini akan memberikan semangat kepada kami sebagai anggota jemaat dan umat-umat Tuhan yang baru menerima baptisan ini untuk bersatu hati melakukan pekerjaan Tuhan sambil menantikan kedatangan-Mu yang tidak lama lagi. Ya Tuhan, Engkau juga telah menggunakan hamba-hamba-Mu seluruh pendeta di distrik Surabaya 1 ini. Biarlah kiranya seluruh pendeta-pendeta yang melayani di jemaat masing-masing diberikan berkat khusus Tuhan, agar mereka dapat melayani dan mengembalakan jemaat yang Kau percayakan untuk dibawa ke ladang Tuhan dan berhak menerima janji Tuhan memasuki kerajaan-Mu yang tidak lama lagi. Tuhan, saat ini kami juga ingin memberikan puji-pujian lewat lagu-lagu yang akan disampaikan di dalam ibadah KKR ini. Kami juga ingin menaikkan doa-doa, membawa firman, bahkan seluruh rangkaian acara yang akan kami terima Tuhan di sepanjang ibadah ini. Semuanya hanya ingin mengangkat nama-Mu untuk ditinggikan dan dimuliakan. Terimalah Tuhan setiap permohonan lewat doa-doa kami Tuhan, lewat ibadah yang sudah kami lakukan, agar semuanya ini Tuhan membawa hati Tuhan disenangkan. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat Tuhan yang menyaksikan di media online dan Zoom di jemaat masing-masing sementara gembalanya berada di tempat ini. Peliharakan mereka ya Tuhan lewat tua-tua jemaat yang mengambil alih pelayanan para gembala ini, agar gembala ini pun Tuhan melakukan tugasnya, tua-tua melakukan tugasnya, dan jemaat mendukung pekerjaan pelayanan penginjilan di distrik Surabaya 1 menjadi pelayanan yang padu di Konferensi Jawa Kawasan Timur. Sertai Tuhan seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga percaya setiap pemirsa yang menyaksikan ibadah ini juga diberkati lewat pelayanan hamba-hamba-Mu yang sudah Engkau asingkan menjadi partisipan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh rangkaian ibadah, KKR dan khotbah pada hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Tuhan dengar doa kami, berkatilah kami umat-Mu. Amin. Ya. Baik, terima kasih saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita tidak sendiri di ruangan ini, tetapi ada saudara-saudara kita
yang secara online. Boleh Bapak Ato, kita akan menyapa dulu saudara-saudara kita, karena kita berikan perintah untuk online ya, supaya kita tahu mana jemaat-jemaat yang hadir. Boleh ditayangkan dulu. Oke, jemaat Gresik yang paling dekat di hati saya. Mana jemaat Gresik? Lambaikan tangannya jemaat Gresik. Oke, puji Tuhan masih ada. Jemaat Tandes. Ada di sini juga. Iya, inilah domba-domba yang baik ya, mengikuti gembalanya. Jemaat Duku Kupang. Ada terlihat jemaat Duku Kupang? Puji Tuhan, gembalanya di sini juga. Jemaat Simo Sidomulyo. Ya, tolong gembalanya dikirim ke Tanjung Anom ya. Belum datang gembalanya, Simo Sidomulyo. Kemudian jemaat Kupang Gunung. Ya, sama, tertahan di Kupang Gunung atau di jemaat Simo Sidomulyo. Jemaat Tidar 2. Mana jemaat Tidar 2? Oh, aduh, lengkap. Terima kasih, Pendeta Oroh. Hebat sekali ya. Jemaat Tanjung Anom. Ada yang online? Ada jemaat Tanjung Anom yang online? Oh, lebih banyak yang offline ya, puji Tuhan. Selamat sahabat saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Baik, karena ini adalah penutupan KKR dan juga satu sukacita, tadi sudah disampaikan akan ada puji-pujian. Yang pertama, kami mengundang dengan hormat HTAY dalam sebuah instrumen. Ya. Kemudian menyusul jemaat Gresik secara share screen, baru The Pastors. Kami persilakan HTAY. Selamat sahabat bagi kita semua. Di sini kami Harmony Tune of Adventist Youth sangat senang sekali karena sudah hampir 6 tahun kami tidak pernah melakukan membawa puji-pujian melalui instrumen. Tapi pada sahabat hari ini kami dikasih kesempatan untuk membawakan sebuah instrumen. Dan lagu yang kami bawakan mengenai seberat apapun masalah yang kita hadapi, berpegang teguhlah dan katakan dalam hati kita, baiklah, baiklah bagiku, it is well.
Baik, lagu berikut akan secara streaming dari Jemaat Gresik. Terima kasih untuk pujian Jemaat Gresik. Pujian berikutnya dari Tres Anjos Contando. Ya, sepertinya ini Jemaat Tanjung Anom ya, di Angel Singing ya. Karena saya bingung bacanya. Oke, kami persilakan Tres Anjos Contando. Oh. Selamat Sabat bagi kita semuanya. Saya bukan orang yang kaya, saya juga tidak memiliki banyak uang. Saya harus menghadapi tantangan hidup terkadang harus seorang diri, dan banyak yang melihat bahwa saya tidak memiliki apa-apa tapi mereka salah.
Saya masih memiliki Allah yang sangat baik. Saya masih memiliki tempat untuk berteduh, makanan untuk saya nikmati, pakaian dan sepatu saya mungkin memang tidak baru, tapi masih nyaman untuk digunakan. Saya masih memiliki sahabat dan keluarga yang begitu baik. Lalu apalagi yang harus saya keluhkan? Untuk kepujian bagi nama Tuhan, TAC, thank you Lord for your blessing on me. While the world took upon me as I struggle alone, they say I have nothing, but they are so wrong. In my heart, I'm rejoicing. How I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me. I've a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You give me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. I know I'm not worthy, and as clothes they're not new. I don't have much money, but Lord, I have you, and that's all that matters. Though the world may not see. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me. I have a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You give me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your blessings on me. Thank you, Lord. Thank you Lord for your blessings on me. Baik saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, puji-pujian yang begitu mengangkat jiwa kita semakin mendekat dan mendekat kepada Tuhan. Untuk menyediakan lagu tema pada siang hari ini, walaupun yang bajunya sama seperti saya, ada beberapa orang, tetapi kami mengundang semua pendeta-pendeta untuk dapat menyampaikan lagu tema kepada Tuhan, mengawali persiapan khotbah Sangkakala yang ke-7 sebagai penutup seluruh rangkaian KKR kita sepanjang pekan ini. Kami mengundang Pak pendeta yang hadir dan yang terutama bajunya seragam seperti saya. Kami akan menyanyikan beberapa ayat, kemudian yang terakhir
Kita akan menyanyi bersama-sama pada ayat yang ketiga, lagu Sion. Ya. Bila sangka kalah Allah bunyi, hari akhir datang tiba. Saudara-saudara boleh mempersiapkan diri, di ayat yang ketiga kita akan menyanyi bersama-sama. Bila trompet Allah berbunyi, akhir zaman tiba, hidup kekal dan mulia tersedia. Bila orang yang selamat dihimpunkan di sana, dan namaku kan dipanggil ke surga. Bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil ku ada. Pada pagi cerah itu orang saleh bangkitlah, dan kemuliaan Yesus diberikannya. Bila umat pilihannya tiba di seberang sana, dan namaku kan dipanggil ke surga. Bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil ku ada. Mari kita sama-sama. Kekal bagi Tuhanmu pada pagi datang, kalahkanlah keajaiban kasih-Nya. Bila hidup ini tamat dan kerja usai sekarang, dan namaku kan dipanggil ke surga. Bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil ke surga. Bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, ku ada. Selamat Sabat saudara-saudara sekalian, Shalom. Puji Tuhan pada Sabat yang suci dan diberkati ini, kita boleh mengakhiri rangkaian KKR kita yang bertemakan sangkakala. Baik saudara-saudaraku, kita puji Tuhan juga untuk 14 jiwa yang sudah dibaptiskan pada Sabat yang suci dan diberkati ini. Di jemaat-jemaat yang tergabung di Surabaya 1. Puji Tuhan. Ya. Saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Pendeta Tambunan tadi. Siapa yang mau merawat? Ya, siapa yang mau merawat jiwa-jiwa ini? Sudah diajar di gereja, sudah belajar tentunya di rumah, agar supaya tetap bertahan sampai Tuhan datang. Baik.
Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di sorga, kami mau datang kepadamu, merendahkan diri di hadirat-Mu yang kudus. Sebagai manusia yang berdosa, kami memohon ampunan Tuhan. Rahmat kasih-Mu boleh menjadi bahagian kami. Layakkan kami untuk kuasa Roh Kudus-Mu, menuntun hati dan pikiran kami untuk tetap fokus kepadamu ketika kami mau mendengarkan firman. Tolonglah kami ya Tuhan, baik kami yang ada di gereja Tanjung Anom ini, maupun yang ada di gereja masing-masing melalui Zoom ataupun YouTube. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya percaya saudara-saudara ada yang ingat tanggal kemarin. Hari ini tanggal 23, kemarin tanggal 22 Oktober 1844. Ya, ada peristiwa sejarah yang luar biasa untuk gereja kita. Walaupun itu disebut dengan hari kekecewaan. Mari kita akan lihat saudara-saudara. Kita sudah tiba di sangkakala yang ke-7. Saya percaya kita akan siap sampai selesai, karena ini rangkuman 7 pelajaran. Ya, kata Pendeta Tambunan beberapa waktu yang lalu, sedangkan saya yang membawa kurang mengerti. Ya, tetapi kuasa Roh Kudus saja yang dapat menerangi hati dan pikiran kita pada Sabat yang suci ini untuk kita boleh merenungkan sedikit tentang firman Tuhan. Kita sudah tiba di sangkakala yang ke-7, ya. Kita sudah tiba di sangkakala yang ke-7 pada saat ini dengan tema kecilnya adalah suara nyaring dari sorga. Nah, kita baru dengarkan instrumen trompet tadi ya. Luar biasa. Saya tidak akan membawakan pelajaran pada pagi hari ini kronologi sejarah. Ya, karena dari malam pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima kita berbicara soal sejarah. Ya, saya juga tidak membawakan pelajaran atau renungan khotbah pada Sabat ini berdasarkan kronologi peristiwa. Yang mungkin saudara-saudara yang pelajar Alkitab yang tekun bisa kok lari ke sana, lari ke sini, ke situ. Tapi mari kita melihat apa yang dimaksud dengan sangkakala yang ke-7. Saudara-saudara, ini jenis trompet di Alkitab dan masih banyak yang lain tentunya ya. Saya tidak tahu apakah masih ada. Kalau di Israel tentunya mungkin masih ada ini ya. Ini adalah trompet modern, salah satu tadi yang kita dengarkan ya. Trompet modern. Ini familiar dengan kita ya, trompet ini ya, apalagi anak-anak. Anak-anak ini tidak lama lagi ini akan ada di jalan-jalan ini trompet ini. Menjelang tahun baru ya, menjelang tahun baru. Tapi saudara tahu di manakah trompet terbesar di dunia saat ini? Kalau saudara pernah pergi ke Manado, di sana di belakang kampus SLA Kawangkoan ini terdapat trompet ini. Ya, pusat kebudayaan seni yang ada di Kawangkoan. Ya, ini yang ada di Kawangkoan. Trompet terbesar. Saya pernah mau mencoba tapi tidak bisa, ya. Tidak bisa. Bagaimana cara tiupnya trompet ini? Dan seberapa besarkah nyaringnya trompet ini berbunyi? Ya, saya tidak tahu apakah satu kecamatan dengar trompet ini. Ini semua dimaksudkan agar supaya menarik perhatian orang. Ketika mendengarkan ini trompet ini berbunyi, apa gerangan ini? Nah, di dalam Alkitab ada banyak angka 7. Ya, di dalam Alkitab ada banyak angka 7, kita bisa baca di sana ya.
Salah satu adalah 7 sangkakala yang kita pelajari selama minggu ini. Saya mau bawa pikiran kita kepada 7 jemaat, tapi saya tidak membahas 7 jemaat. 7 meterai, saya juga tidak membaca 7 meterai, tetapi ke sangkakala adalah sejarah dari yang pertama. 7 jemaat kita melihat dari sudut pandang Allah. Untuk umatnya atau jemaat yang ada di Asia Kecil. Sedangkan 7 meterai adalah sudut pandang umat Tuhan kepada Allah sebagai Khalik dan Pencipta, dan 7 sangkakala yang kita pelajari adalah sudut pandang orang yang menolak Tuhan. Ya, dari malam ke malam, sejarah kelam kekristenan, bagaimana zaman kegelapan selama 1260 tahun, bagaimana perjalanan sehingga kita mendapati satu pelajaran yang menarik. Nah, sangkakala adalah merupakan dikatakan peran penting dalam kemiliteran bangsa Israel. Yang terkenal adalah di dalam Yosua, ya. Ketika meruntuhkan tembok Yeriko, berapa lama? Ya, 1 hari. Kan 1 hari. Ada 6 hari cuma 1 kali tiup, kan? Baru runtuh pada hari yang ke-7. Ya. Peran penting dalam peperangan kemenangan Gideon melawan orang Midian di Hakim-Hakim pasalnya yang ke-7. Di dalam Yoel pasal 2 ayat 1 berkata, tiuplah sangkakala di Sion. Artinya di mana? Di Yerusalem, di Sion. Dan berteriaklah ke gunungku yang kudus, biar gemetar seluruh penduduk bumi. Sebab hari Tuhan, dikatakan, sebab hari Tuhan datang dan sudah dekat. Kitab Wahyu menggambarkan sudah di ambang pintu, ya, sudah di ambang pintu. Nah, mari kita melihat selanjutnya. Sangkakala disebutkan sudah diterangkan tentunya malam yang pertama, ya, Pak Panjaitan, ya. Ya, ada waktunya juga trompet atau sangkakala itu digunakan oleh Tuhan untuk memanggil bangsa-bangsa, ya. Untuk memanggil bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah untuk menghukum umat Allah yang telah meninggalkan perintah-perintahnya. Ibu Mamentu menyinggungnya, Pendeta Raymond menyinggungnya juga, ya. Kadangkala pernah Tuhan gunakan bangsa Babylon, bangsa Roma yang membuat Habakuk sedih. Ya. Kok orang kafir mau menghukum orang yang walaupun jahat tapi lebih jahat yang di sana. Tetapi sesuai konteks kita pada pelajaran 7 sangkakala, trompet itu digunakan untuk menggambarkan penghukuman akhir bagi mereka yang telah menolak Allah dan yang telah menganiaya umat-umatnya. Ayat-ayatnya ada di sana. Inilah gambaran. Nah, sangkakala yang ke-7 di dalam Wahyu pasalnya yang 14 sampai 17. Wahyu pasal 11 ayat 14 ada ayat yang terakhir dari cerita juga yang panjang di dalam Wahyu pasal 11, yaitu 2 saksi. Nanti kita akan lihat. Celaka yang kedua sudah lewat. Kita telah pelajari dari malam ke malam. Lihatlah celaka yang ketiga segera menyusul. Mengapa disebut celaka? Karena ini adalah untuk orang-orang yang telah menolak siapa? Menolak Yesus. Bahkan menganiaya umat Tuhan selama 1260 hari. Celaka yang ketiga segera menyusul, lalu malaikat yang ke-7 meniup sangkakalanya dan terdengarlah suara nyaring di dalam surga. Inti pekabarannya adalah
pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan. Kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah selama-lamanya. Pemerintahan yang ada di atas dunia ini silih berganti. Mulai dari perjanjian lama silih berganti. Daniel pasal 2. Sampai saat ini, tidak ada yang kekal di atas dunia ini. Tidak ada yang sanggup mempertahankan jabatan, kedudukan, atau apapun itu. Karena di atas dunia ini selalu silih berganti dan sementara. Nanti pada saatnya dikatakan, Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Nah, menarik saya katakan tadi, di antara sangkakala ke-6 dan sangkakala ke-7, ada Wahyu 10 dengan judulnya Kitab yang Terbuka. Kitab yang terbuka. Ayat 7 menyinggung tentang sangkakala ke-7. Ya, menyinggung sangkakala ke-7. Dengan kalimatnya, genaplah keputusan rahasia. Artinya selesai. Masa aniaya umat Tuhan akan berakhir. Daniel pasal 12 dan disinggung juga dari malam ke malam. 1260 tahun. Masa 538 sampai 798. Lalu dikatakan sesudah periode ini, periode nubuatan ini barulah tiba kesudahannya ketika kita masuk kepada sangkakala yang ke-7. Dan disebutkan, genaplah keputusan rahasia Allah dan tidak ada penundaan lagi. Ini teriakan umat-umat Tuhan di zaman dulu. Tuhan, sampai kapan? Berapa lama lagi Tuhan kami menderita? Tetapi kita datang pada periode ini, tidak ada penundaan lagi. Genaplah keputusan rahasia Allah. Daniel pasalnya yang ke-8 ayat 14. Kita tahu juga, saya tidak singgung ini. Masa panjang nubuatan waktu terakhir. Periode waktu yang menyebutkan tentang waktu 2300 kali petang dan pagi. 457 sebelum Masehi sampai 1844 Masehi. Dan itulah mengapa saya singgung tadi, apakah kita ingat tanggal kemarin? Peristiwa apa tanggal kemarin? Ayat 9 sampai ayat 11 di dalam Wahyu pasal 10. 22 Oktober 1844. Tentunya saudara-saudara jemaat Tanjung Anom sudah mengingat-ingat 21 November, bukan? Ya, 21 November, tua-tua jemaat ya. Majelis jemaat dan anggota. Ada peristiwa apa 21 November 2021? Ya. 100 tahun berdirinya gereja Tanjung Anom. Ya. Kalau 1844 adalah masa kekecewaan. Tetapi 21 November, Pak Panjaitan, Pak Syahaan, ketua jemaat, adalah perayaan 100 tahun. Masa yang panjang gereja Tanjung Anom. Nah, inilah periodenya. Kita lewat aja, kita tidak membahasnya. Kita datang kepada Wahyu pasalnya yang ke-11. 2 saksi. Salah ketik ini.
Ya, dua saksi yang disebutkan berasal dari sistem peradilan Yahudi yang menuntut paling sedikit dua saksi untuk menetapkan satu perkara sebagai satu kebenaran. Yohanes 8 ayat 17. Dua saksi mewakili Alkitab atau Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, namun juga mewakili umat Allah, saudara-saudara dan saya, saat menyaksikan kebenaran Alkitab. Sehingga disebutkan keduanya tidak dapat dipisahkan. Sebab umat Allah dipanggil untuk memberitakan kebenaran kepada dunia. Saksi itu menggambarkan sebagai orang yang bernubuat sambil mengenakan kain kabung pada masa 1260 tahun. Masa kegelapan. Alkitab dipunahkan. Pelajaran-pelajaran malam yang lalu. Tetapi di ayat 11, Wahyu pasalnya yang ke-10, Yohanes dimerintahkan untuk bernubuat lagi. Sehingga sesudah itu, kebangkitan dua saksi yang merupakan reformasi, merujuk pada kebangunan rohani. Dalam minat mempelajari Alkitab setelah revolusi Prancis yang menghasilkan berdirinya lembaga Alkitab. Dicetak secara besar-besaran. Tetapi pertanyaannya, bagi kita pada saat ini, apakah kita merenungkan firman Tuhan baik siang maupun malam? Nah, saudara-saudaraku, saya mengulang sedikit, beberapa malam ini kita sudah membicarakan tentang 6 sangkakala atau 6 trompet, bukan? Berbicara tentang meterai dan trompet atau sangkakala di buku Wahyu adalah berbicara tentang sejarah panjang tentang kekristenan atau umat Allah melalui atau mulai dari ketika Yesus naik ke sorga sampai saat ini. Khususnya pekabaran tentang sangkakala itu adalah pekabaran tentang penghakiman dan penghukuman yang Allah berikan atau izinkan terjadi bagi umat-umat Allah di masa kegelapan itu. Atau kepada musuh-musuh umat-umat Allah, yakni mereka yang jahat. Kita telah pelajari juga dari malam kemarin. Saudara-saudara ingat, di antara pembahasan tentang 7 jemaat, Wahyu pasal 2 dan 3, dan pembukaan materai ke-6, ya, pembukaan materai, Wahyu 6 dan 8, serta pembahasan tentang sangkakala, semuanya berbicara tentang sejarah Kristen. Ya, terdapat pekabaran tentang pembukaan meterai dan orang-orang dimeteraikan. Ada pelajaran khusus kali ini. Hal ini memberi kesan dan pesan bahwa yang mengalami hukuman penghakiman Allah dalam sejarah Kristen yang panjang, baik melalui 7 jemaat dan 7 meterai dan 7 sangkakala, hanyalah mereka-mereka yang tidak menerima tanda meterai Allah. Atau mereka-mereka yang murtad dan meninggalkan kebenaran. Saudara-saudara, saya mau menantang kita, mengajak kita agar supaya jangan berencana untuk murtad. Jangan pernah berencana untuk murtad. Belilah kebenaran dan jangan pernah menjualnya lagi. Pertahankan. Itu sebabnya di era jemaat Tiatira dan Philadelphia terdapat pekabaran yang sama. Apa pekabarannya? Peganglah apa yang ada padamu. Adik kita yang baru saja dibaptiskan dan saudara-saudara yang lain yang dibaptiskan di jemaat-jemaat sedistrik Surabaya 1. Peganglah apa yang ada padamu, keyakinan Yesus Kristus yang saudara-saudara telah terima hari ini melalui baptisan. Peganglah sampai Ia datang.
Peganglah sampai ia datang. Masihkah dikatakan kita tetap mengingat pelajaran hari pertama tentang tembok Yeriko, tadi juga saya sempat singgung. Runtuhnya tembok Yeriko di Yosua pasal 6. Yang menceritakan bagaimana Allah memerintahkan Israel untuk mengelilingi tembok Yeriko dengan meniupkan sangkakala. Walaupun tidak semua. Dipilihlah 7 imam yang harus membawa 7 sangkakala dan meniupkan sekali sehari. Baru pada hari yang ke-7 ditiupkan yang panjang. Saudara-saudara, ini ada persamaan antara kisah runtuhnya Yeriko dengan keadaan saat sangkakala di buku Wahyu pasal 11 ayat yang ke-15. Keduanya mempunyai keterangan yang sama mengenai seruan nyaring. Tiupkanlah keras-keras, nyaringkanlah keras-keras, supaya semua orang boleh mendengarkan. Dan tujuannya agar supaya bertobat. Sangkakala yang ke-7 merupakan puncak dari segala pergumulan umat Allah. Bahwa semua akan berakhir dengan kemenangan di pihak Allah dan umatnya. Akan berakhir pertentangan antara baik dan jahat, Mikael dan naga itu atau setan. Saudara-saudaraku, hal ini mengingatkan kita bahwa pernah ada satu masa di mana seakan-akan umat Allah tidak berdaya. Yang saya sampaikan tadi, berteriak, sampai berapa lama lagi Tuhan? Sampai berapa lagi? Tetapi pada akhirnya saudara-saudara, walaupun pada saat itu umat-umat yang dianiaya tidak melihat kegenapan itu. Kita bersyukur saat ini melalui pelajaran kita dapat melihat kegenapan berakhirnya masa penganiayaan itu. Dan kita akan tiba berjalan menjalani kehidupan iman kita pada akhir zaman ini. Saudara-saudara, persamaan sangkakala dan peristiwa Yeriko adalah menggambarkan kedatangan Tuhan. Sehingga pada saat ini mempersiapkan umat-umat Tuhan di akhir zaman ini. Untuk mempersiapkan diri pada saat peristiwa itu akan datang. Yang pada akhirnya umat-umat yang menang akan memekik kemenangan, bersorak gembira. Oleh karena kemenangan yang Tuhan sediakan. Sangkakala ke-7 merupakan puncak dari segala pergumulan umat Allah. Bahwa semua akan berakhir. Pergumulan kita di atas dunia ini akan berakhir. Dengan kemenangan yang berada di pihak Tuhan. Jadi saya ulangi lagi. Jangan ada pernah orang umat-umat Tuhan merencanakan untuk murtad. Meninggalkan keyakinan. Ada pendapat, ini pendapat ya. Asumsi orang bahwa kayaknya koneksinya hilang ya. Kita tetap lanjut sambil yang bertugas untuk melanjutkan. Lanjut ya. Ini pendapat bahwa celaka ketiga yang dimaksudkan bisa saja katanya sangkakala ini dimulai pada tanggal 11 September 2001. Peristiwa apa ini? BTC. Itu anggapan orang. Entah ya, entah tidak. Ya. Entah tidak. Runtuhnya Menara Kembar di New York.
Inilah kita tergantung ke sinyal dan alat ya. Oke. Kita lanjutkan saudara-saudara. Sangkakala ke-7 dimulai pada tahun 1844. Akhir periode nubuatan 2300 kali petang dan pagi. Dan kita melihat di sini mulainya waktu dari pehakiman pemeriksaan. Suara nyaring itu adalah pekabaran tentang pehakiman pemeriksaan. Sehingga disebutkan ke-24 tua-tua yang disinggung di dalam ayat-ayat itu. Sangat berbahagia. Karena apa? Waktunya telah apa? Telah tiba. Tidak ada penundaan waktu lagi. Tidak ada penundaan. Waktunya telah tiba. Mengapa pertanyaannya ya? Tua-tua ini sangat berbahagia. Karena inilah waktu di mana Yesus dalam proses menerima kerajaannya. Di dalam perumpamaan di sini. Dia pergi untuk menerima sebuah kerajaan. Lukas pasal 19 ayatnya yang ke-12. Dia pergi ke perjamuan pernikahan di dalam Matius pasal yang ke-25 menggambarkan ada di sana 10 anak darah. Raja atau Bapa Sorgawi mengadakan sebuah pernikahan. Cerita yang menarik di dalamnya ada undangan yang datang yang tidak memakai pakaian apa? Pesta. Ini kalau saya mau katakan saudara-saudara. Dua pasal ini Matius 22 dan Matius 25. Saya mau katakan ini adalah Advent banget. Pelajaran tentang gereja kita, saudara-saudara dan saya di akhir zaman ini. Karena perumpamaan ini menyangkut nubuatan. Memberi petunjuk pada kita untuk memahami nubuatan-nubuatan yang sudah dinubuatkan oleh para nabi. Dan ada yang sudah menjadi satu peristiwa sejarah karena sudah terjadi. Sampai kepada kita. Jangan sampai kita termasuk atau hanya termasuk di 5 anak darah yang bodoh. Atau kita ini datang ke pesta perjamuan dengan tidak memakai pakaian pesta, yaitu tabiat Kristus. Maka perlu menjadi perenungan bagi kita sehubungan dengan sangkakala yang ke-7. Dibuka, disebutkan kitab-kitab. Semua umat Tuhan di masa lalu ada tercatat dalam buku tersebut. Artinya pehakiman pemeriksaan yang saya sebutkan tadi. Dan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Tetapi dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di mana? Di surga. Tidak seorang pun yang akan menjadi wakil. Tidak ada. Yesus katakan di Matius 7 tadi apa? Enyahlah kamu, hai kamu yang melakukan perbuatan kejahatan. Aku tidak mengenal kamu. Ngeri kali saudara-saudara ya. Kalau pada akhirnya saudara dan saya yang kena demikian. Setiap hari Sabat, setia mengembalikan perpuluhan, aktif di KPA,
dan berbagai hal yang lain. Sangat disayangkan kalau pada akhirnya Tuhan katakan, aku tidak mengenal kamu. Kita tidak ada pembela. Mereka akan dihapuskan dari buku kehidupan. Sekarang kita sedang hidup di masa sangkakala ketujuh. Ketika Yesus sedang dalam proses menerima kerajaannya. Segera sesudah proses ini akan berakhir. Dan Yesus akan datang membawa kembali umat-umatnya ke rumah Bapa. Yohanes 14 ayat 1-3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hamba. Untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Kembali ditekankan bahwa ada selalu dua kelompok. Yang setia dan yang tidak setia. Yang mendirikan rumahnya di atas batu dan yang mendirikan rumahnya di atas apa? Di atas pasir. 10 anak darah tadi. Kambing dan domba, lalang dan gandum. Sudah diberitahu kepada kita gambaran dan identitas ciri khas dari dua kelompok. Dan upah terakhir dari dua kelompok ini sudah dijelaskan bagi kita. Ayat itu juga menggambarkan murka Tuhan, celaka untuk membawa akhir dari kuasa kegelapan dan Yesus menerima kemenangan itu. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kedatangan Yesus yang kedua sudah lewat. Sudah lewat. Dan saat ini kita kedatangan Yesus yang kedua kita nanti-nantikan. Tidak ada lagi perhitungan waktu bagi kita. Sehingga sekarang ini dalam arti kata masih terbuka lebar kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri kita. Untuk mengoreksi diri kita. Untuk berubah. Saya hanya memberikan gambaran peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi di slide-slide berikut ini. Yang memberikan satu pelajaran bagi kita bahwa celaka ini adalah waktu semua catatan dibuka pada mereka yang berpura-pura menjadi orang Kristen. Saya garis bawahi, dan segala perbuatan jahat mereka ada tertulis di sana. Saya mau garis bawahi, berpura-pura, kalau saya mau katakan berpura-pura jadi Kristen masih luas ya. Tapi kalau saya sebutkan berpura-pura jadi Advent, waduh. Atau sekedar rupa, sangat mengerikan. Semua yang benar akan menerima pahala. Pahala. Dan semua yang salah akan dihapuskan dari buku kehidupan. Artinya begini saya mau katakan. Pada saat 1844, orang-orang yang hidup sebelum itu, sejak Adam, telah selesai dan ditentukan. Kita yang masih hidup saat ini, di mana kita berada? Nanti waktu kegenapan itu terjadi. Saya mau baca bagian bawah aja. Kemudian setiap orang akan menentukan pilihannya masing-masing. Apakah mau menurut pada Tuhan dan dimeteraikan bagi kerajaannya, atau mereka akan menurut pada hukum buatan manusia dan menghormatinya dan mendapatkan tanda binatang
dan akan dihapuskan dari buku kehidupan. Allah memberikan kepada kita hak memilih. Tetapi biarlah pilihan kita. Yang saya katakan tadi, belilah kebenaran dan jangan pernah menjualnya lagi. Artinya, tetap setia sampai Tuhan datang. Makanya pekabaran 3 malaikat dikumandangkan. Saya hanya baca ayatnya yang ke-7. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, dan laut dan semua mata air. Artinya kita, sebagaimana diskusi pelajaran sekolah Sabat tadi tentang kasih kepada Allah, marilah kita tetap mengasihi dengan sungguh-sungguh, dengan tulus ikhlas, dan terus menerus dengan Yohanes pasal 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi akan daku, kamu akan tetap setia kepada apapun yang terjadi. Kita datang kepada slide-slide terakhir. Saya tidak katakan slide terakhir. Slide-slide terakhir. Supaya tuntas pelajaran kita. Pekabaran malaikat ketiga. 3 fase pengadilan atau penghakiman. Pengadilan pemeriksaan pra-advent. Penghakiman penetapan pada masa milenium. Dan pada akhirnya pengadilan pelaksanaan atau eksekusi setelah akhir masa 1000 tahun. Dan semua orang akan menghadapnya. Pribadi lepas pribadi. Mari kita lihat saudara-saudara. Karena mengapa? Penghakiman itu menyangkut masing-masing kita secara pribadi. Apa yang dimaksudkan? Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan. 1 Korintus 5 ayat 10. Ya. Maaf, ada intermezzo sedikit ya. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia ini. Masing-masing saudara-saudara. Jadi ajakan kita pada saat ini, marilah mulai saat ini kita memeriksa hati kita, memeriksa diri kita, mengoreksi diri kita. Kalau masih ada hal-hal yang menghalangi kita untuk datang lebih dekat kepada Yesus. Saya meyakini kita yang hadir pada saat ini tidak ada lagi yang berbuat dosa. Amin. Tidak ada lagi kejahatan yang dilakukan. Amin. Ya, tapi bagaimana dengan sikap dan perasaan hati dan pikiran kita? Inti dari kehidupan kita. Tanyakan diri kita. Lalu saudaraku, penghukuman pengadilan. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari penghukuman itu? Tidak ada. Karena ia telah menetapkan suatu hari, saya ulangi, pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia. Pengadilan untuk penghukuman adalah suatu yang harus kita penuhi secara pribadi. Tidak bisa ditunda. Tidak bisa diwakilkan. Saya wakilkan pendeta aja. Tidak bisa. Saya wakilkan suami, wakilkan istri, wakilkan orang tua. Tidak bisa. Tidak bisa luput, tidak bisa disogok. Ya. Tidak bisa. Tidak ada yang bisa meluputkan kita dari penghukuman ini. Wah, kalau kita sudah berbicara ini mengerikan sekali ya.
Tapi mari kita lihat selanjutnya. Kehakiman Tuhan itu adil. Karena didasarkan atas hukum Tuhan. Dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan. Karena hukum Tuhan adalah jabaran karakter tabiat Allah. Penghukuman itu akan membuka setiap rahasia. Ada satu, ya saya katakan hamba Tuhan yang pernah berkata begini, saya bohongin istri saya. Saya bohongin istri saya. Artinya apa? Ya. Jadi saudara-saudara, suami istri yang ada simpan-simpan rahasia, itu akan terbuka. Tidak ada yang tersembunyi. Ada hati di antara kita yang masih tersembunyi. Oh, pada saatnya lagi akan terbuka. Semua rahasia akan terbuka, saudara-saudara. Pengkhotbah 12 ayat 13 dan 14. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Semua akan dibuka. Allah akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi di mana? Roma 12 ayat 2 ayat 16. Penting saudara-saudara bagi kita. Allah akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia. Mungkin saya masih ada sangka-sangka jahat. Mungkin saya masih ada iri hati. Mungkin saya masih ada cemburu, benci, dendam. Yang orang lain tidak tahu, tetapi pada akhirnya akan dibukakan. Apalagi saudara-saudara. Matius 11, 36, 37. Setiap kata sia-sia, termasuk di dalamnya bohong tadi. Yang tidak ada berfaedah. Karena mengapa? Semua kitab dibuka. Gambaran buku itu. Catatan-catatan pribadi-pribadi kita. Setelah dibuka begini, saya kasih gambaran saya saja. Pada tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian, Leo Mamento membohongi istrinya. Mungkin istri akan berpikir, kamu berbohong ya? Gambaran aja. Karena ada juga di sana kitab peringatan. Buku catatan dosa, saya mau tekankan. Buku catatan tentang kehidupan kita. Ya, memang kita orang berdosa. Tidak ada yang kudus, tidak ada yang suci di antara kita. Semua kita berdosa, saudara-saudara. Tetapi kasih karunia Tuhan kalau kita datang kepadanya. Memohon keampunan, Tuhan akan ampun. Saat inilah waktunya kita mengakui kesalahan-kesalahan kita yang mungkin hanya kita dengan Tuhan yang tahu. Kita memohon belas kasihan Tuhan, ampuni Tuhan. Sucikan Tuhan, 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Akan mengampuni dosamu dan menyucikan kamu dari segala kejahatan. Lalu, kita lewat aja ini karena saya sudah singgung tadi. Dan pada akhirnya kita datang kepada kebangkitan pertama. Sesudah Yesus datang kali yang kedua. Karena di Alkitab disinggung tentang dua kebangkitan, bukan? Kita mau pilih mana enak? Kebangkitan pertama atau yang kedua? Yang lain kira-kira pertama atau kedua? Atau enggak mau bangkit-bangkit? Ya?
Wahyu 20 ayat 6. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan yang pertama. Kenapa? Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia. Berapa lama? 1000 tahun lama. Luar biasa. Karena kalau berbicara tentang kebangkitan, ada kematian. Kebangkitan pertama, maka kematian tidak menjadi bagian kita. Artinya kita mati, bangkit, dan hidup terus-menerus, bukan? Ya. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan diapa? Dibangkitkan. Mati dalam Kristus. Artinya mati di dalam kebenaran. Mati di dalam iman. Ada jaminan untuk kehidupan yang kekal. Lalu kita datang pada fase 1000 tahun. Di sorga. Ya, ini fase 1000 tahun di sorga. Setelah kedatangan yang kedua. Lalu pada akhirnya penghakiman, penetapan atau penghakiman di milenium. Diperiksa tadi semua catatan pribadi-pribadi. Dan di dalam peristiwa itu saya tidak terangkan panjang. Setan dirantai. Orang-orang yang jahat dalam kuburan. Sementara orang-orang yang setia yang telah diselamatkan, baik yang mati maupun yang diangkat hidup-hidup, ada di dalam kerajaan surga. Memerintah bersama-sama dengan Kristus. Lalu datang pada penghukuman pelaksanaan atau eksekusi. Pada akhir 1000 tahun. Yaitu waktu Yerusalem baru. Umat-umat tebusan akan turun dari sorga. Lalu saudaraku, disebutkan di sini, setan dilepaskan untuk sementara waktu. Wahyu pasal 20 ayat 7. Dilepaskan untuk sementara waktu. Dari penjaranya selama 1000 tahun. Pada kedatangan yang ketiga. Dan pada akhirnya memasuki fase hidup selama-lamanya di Yerusalem baru. Inilah tujuan kita, saudara-saudara. Makanya Pendeta Sitorus, ketua uni kita, selalu memberikan motivasi, ajakan, panggilan. Kita harus masuk apa? Kita harus masuk surga, saudara-saudara. Sorga sudah di tangan kita dan sudah sempurna di pihak Tuhan. Ia sudah mati bagi kita dan sudah selesai. Sudah selesai. Yang kita nantikan setelah kita di sana nanti. Dan berharap dan pasti ada di sana, harus ada di sana. Kristus, orang-orang kudus, kota suci akan turun. Orang-orang jahat sudah mati dibangkitkan. Nah, inilah kebangkitan yang ketiga. Tapi bagi mereka adalah mati, bangkit, mati lagi. Ya. Berbeda dengan orang yang mendapat bagian yang pertama kan. Mati, bangkit, hidup terus-menerus. Dan penghukuman terakhir terjadi. Allah menyelesaikan segala sesuatu dengan indah dan adil. Sehingga tidak ada yang komplain. Seperti di dalam Matius 7 ayat 23. Tidak ada yang komplain. Setan pun akui bahwa Allah itu apa? Adil. Kematian orang-orang yang jahat
Kebangkitan yang kedua tadi. Refleksi bagi kita saat ini. 5 menit lagi jam 12. Refleksi bagi kita saat ini, umat-umat Tuhan. Apakah ada hari ini yang merasa susah dan penat menghadapi kehidupan yang berat? Secara manusia, ya, bukan? Tak enak pakai masker, saudara-saudara. Susah kita pakai masker, kan? Walaupun sekarang ini semua tangan kita bersih, ya kan? Kan selalu hand sanitizer, cuci tangan terus-menerus. Apakah ada yang merasa terlalu lama Allah dalam bertindak? Tuhan, berapa lama lagi Tuhan? Tetapi ada juga yang masih berkata, aku ingin hidup 1000 tahun lagi di dunia ini. Apakah ada yang sudah mulai kecewa hari ini dengan Tuhan sehingga anjang-anjang untuk murtad? Ada? Terlalu susah Tuhan saya hidup di atas dunia. Pelajaran tentang 7 sangkakala mengingatkan kita semua bahwa Allah itu adil dan selalu punya waktu yang tepat bagi kita. Allah tidak pernah terlambat. Pengkhotbah 3 ayat 11. Dia membuat segala sesuatu indah pada waktu. Amin. Puji Tuhan untuk semuanya ini. Masih 3 menit. Sehingga bagi umat-umat Tuhan, walaupun melewati berbagai pergumulan hidup di atas dunia ini, termasuk pendeta-pendeta, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa. Amin. Puji Tuhan. Kita mempunyai pengantara. Yesus yang telah menciptakan kita. Ia telah menebus kita. Ia memelihara, bahkan pemeliharaan Tuhan bukan berakhir di sini. Sampai nanti Ia akan membawa kita untuk hidup selama-lamanya. Sehingga kita masih berdosa di atas dunia ini. Tetapi seakan-akan Ia mendahului mereka ke pengadilan. Dia sudah tunggu saudara dan saya. Ia akan mengaku nama kita di hadapan Bapa. Darahku, darahku, darahku ya Bapa. Sungguh luar biasa saudara-saudara. Kalau kita umat-umat Tuhan tidak masuk surga, sangat-sangat disayangkan. Usaha surga Yesus Kristus agar supaya kita selamat. Dan melalui Kristus kita dapat memiliki keberanian percaya pada hari penghakiman. Walaupun kebanyakan orang kalau menghadap kursi pengadilan ngeri, tetapi pengadilan sorga bagi setiap orang yang telah mempersiapkan dirinya, imannya, keyakinan, kesetiaannya. Ia memiliki keberanian percaya bahwa ia akan dinyatakan layak. Ia akan dinyatakan layak masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Saya mengakhiri dengan kisah Naaman. Di dalam 2 Raja-Raja 5 yang saya hanya kutip ayat 10 dan ayat 14. Siapa Naaman ini? Raja kafir, panglima ya. Penyembah berhala. Kita tidak menceritakan tentang anak perempuan itu. Tapi saya mau fokuskan kepada Naaman. Kena kusta. Bagi orang Israel itu harus disingkirkan. Karena itu adalah akibat adalah dosa. Sehingga ia mendapatkan kusta.
Lalu dia datang dengan pengawal-pengawal dan pemberian-pemberian. Ia berharap bahwa Elisa itu akan mengangkat tangannya atau paling tidak menggosok-gosok tubuhnya agar supaya ia sembuh. Tetapi di ayat 10 ketika ia datang, ia tidak bertemu dengan nabi itu. Nabi itu hanya menyuruh orang. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi berapa kali? 7 kali ke Sungai Berantas. Ya. Sungai Yordan. Maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Saya mau bertanya saudara-saudara. Kalau kita Naaman, apa kita mau lakukan atau tidak? Oh ya, paling tidak ya. Boro-boro saya melakukan itu. Di dunia modern kita saat ini, bukan? Tetapi itulah yang dikatakan Nabi. Lalu pengawal-pengawalnya katakan, apa kata pengawalnya? Kan cuma begitu Tuhan. Kalau ia juga meminta yang lebih berat, Tuhan akan lakukan. Saya membayangkan Naaman ini yang arogan oleh karena jabatannya, oleh karena keberadaannya. Ketika ia turun di Sungai Yordan, dia sudah katakan, apakah tidak ada air bersih di tempatku? Kok harus di Sungai Yordan? Mungkin kalau dia mulai turun, mulai mungkin ada yang harus dipilihkan dulu. Saya turunkan. Turun lagi, sedikit demi sedikit. Baru setengah badan sesuai dengan gambar yang selalu ditampilkan. Mari kita angankan saudara, tempatkan diri kita bahwa kita ini adalah Naaman pada saat ini. Disuruh untuk melakukan di luar pemikiran kita. Yang kita tidak harapkan, saudara-saudara. Belum. Ya masih membayangkan, masih ada 6, saudara-saudara. Masih 6 kali. Apakah memang benar-benar saya akan sembuh hanya dengan air yang aplikasi rohani bagi kita? Mungkin celupan yang pertama yang baru hilang adalah ambisi kita. Yang kita serahkan sama Tuhan. Yang dikikis dari kita adalah ambisi kita. Belum sembuh. Kedua, mungkin yang berikut adalah ego kita, kesombongan kita, itulah Naaman. Rasa iri hati kita, cemburu kita, egois kita, cinta diri kita. Sampai yang ke-6. Atau hal-hal keduniawian yang lain yang perlu dikikis, yang perlu dibersihkan di dalam diri kita. Sampai ke-6 pun belum. Saudara-saudaraku,
Demikian juga imam dan tentara Yeriko. Hari pertama belum juga. Hari kedua belum juga. Diam. Hari ketiga belum. Hari keenam belum juga. Perlu kita kembali ke aman, pelajaran aman. Ada pelajaran yang sangat berarti bagi kita. Untuk kita perlu membersihkan hati kita. Bersihkan itu semua. Singkirkan itu semua. Tinggalkan itu semua. Barulah hari yang ketujuh. Ketika trompet yang ditiup oleh imam-imam pilihan itu. Ditiup dengan nyaring. Ditiup dengan keras. Campur tangan Tuhan terjadi. Tidak masuk di akal. Tembok Yeriko runtuh dengan trompet, bukan? Tidak masuk akal. Itu terjadi karena apa? Penurutan umat-umat Tuhan pada saat itu. Kesetiaan mereka kepada Tuhan. Iman mereka kepada Tuhan. Dan sempurna. Keyakinan yang sempurna. Iman yang sempurna. Angka 7 bukan? Iman yang sempurna. Ketika mencapai puncak tertinggi iman kita. Itulah berkat. Tembok Yeriko runtuh dengan ajaib. Setelah mencapai keyakinan yang sungguh-sungguh meninggalkan segala sesuatu keduniawian. Pada celupan yang ketujuh. Setelah bangkit dan keluar dari air Naaman. Borok putih. Kusta itu bersih dengan ajaib. Pertanyaannya adalah, apakah ada sesuatu kelebihan di Sungai Yordan? Apakah Sungai Yordan bisa menyembuhkan? Tidak. Iman tanpa perbuatan sia-sia. Itulah Naaman. Ia rela pergi dan mencelupkan dirinya 7 kali. Iman membawa hasil yang luar biasa. Saya percaya, saudara-saudara dan saya pun demikian. Ajakan Tuhan, marilah kepadaku hai semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kuk yang kupasang ringan. Pergumulan-pergumulan yang kita alami di mata Tuhan kecil. Karena Allah kita lebih besar dari segala persoalan hidup kita. Yang penting bagi kita adalah apakah kita layak pada hari yang besar itu. Kiranya Tuhan memberkati kita. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan untuk merespons dan menyambut panggilan pekabaran sangkakala yang begitu nyaring. Mari kita sediakan saat yang indah pada siang hari ini sebelum mengakhiri seluruh rangkaian. Kita akan mengumpulkan persembahan yang akan dibawakan oleh diakon yang telah ditunjuk dengan lagu pujian dari Tandes secara online.
Ada tangisan selamanya. Ada tangisan waktu Tuhan menghukum dunia. Kambing dan domba tercerai, baik dan jahat tercerai, perceraian selamanya. Waktu Tuhan menghukum dunia. Ada tangisan, tangisan selamanya. Ada tangisan waktu Tuhan menghukum dunia. Suami dan istri tercerai, bapa dan anak tercerai, perceraian selamanya. Waktu Tuhan menghukum dunia. Oh, marilah datang. Mari, mari datang. Selamat dalam Yesus. Waktu Tuhan menghukum dunia. Apakah engkau bersedia? Maukah bertobat, saudara? Datanglah sekarang padanya, sampai bertemu di surga. Ada tangisan, tangisan selamanya. Ada tangisan waktu Tuhan menghukum dunia. Pendeta jemaat tercerai, sanak saudara tercerai, perceraian selamanya. Waktu Tuhan menghukum dunia. Oh, marilah datang. Mari, mari datang. Selamat dalam Yesus. Waktu Tuhan menghukum dunia.
saudara datang pada Yesus? Sampai bertemu di surga. Hanyalah damai di hadapan senyum Bapamu. Bukit-bukit itu yang sungguh mulia tampak sekarang oleh iman. Lalu kita lihat terangnya yang indah menebuslah pergumulan. Oh, nyanyikan bukit permai di pantai yang selalu hijau. Oh, nyanyikan bukit permai, tempat perhentian umatmu. Kita rindu akan bukit-bukit permai, musafir tak lagi dahaga. Suara ribuan yang bersorak-sorai memuji di padang yang indah. Semua orang sahid berjabat tangan yang telah bergumul di dunia. Kita bersorak atas kemenangan dan mahkota diberikannya. Oh, nyanyikan bukit permai di pantai yang selalu hijau. Oh, nyanyikan bukit permai, tempat perhentian umatmu. Raga kita benar, api kita tetap, jalan terus dengan kaki yang kuat. Meski angin tiup di lembah yang gelap, bunga-bunga pun tak terlihat. Itulah yang menyadarkan kita indahnya kehendak Bapa. Ia akan pimpin dengan setia hingga tiba di bukitnya. Oh, nyanyikan bukit permai di pantai yang selalu hijau. Oh, nyanyikan bukit permai, tempat perhentian umatku. Bapa kami di surga, kami menyadari serta meyakini melalui firman bahwa kami sudah berada di penghujung dunia ini. Adalah waktu-waktu yang sangat menentukan bagi kami ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami yang lemah ini memohon urapan Roh Kudus-Mu boleh menjadi bahagian kami. Sehingga setiap firman yang kami pelajari menjadi satu pedoman dalam kehidupan kami. Menuntun kami untuk lebih hari
lebih berkenan kepadamu Tuhan. Tuhan, kuatkan iman kami, teguhkan hati kami, biarlah kami boleh tetap setia sampai Engkau datang, sehingga kami menerima upah kehidupan yang kekal dalam kerajaan surga. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang baru saja menerima Yesus. Tuhan memberkati mereka. Pulanglah bersama-sama dengan kami dengan damai sejahtera. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur.